Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu Delci. Di video kali ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana menggunakan teorema Pythagoras untuk menghitung panjang sisi segitiga siku-siku jika panjang kedua sisinya diketahui. Nah, sebelumnya di video yang pertama kemarin, kita sudah membahas teorema Pythagoras dengan pembuktian rumus. Nah, Ibu perlu tekankan lagi bahwa rumus dari teorema Pythagoras adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, yang perlu kalian ingat adalah konsepnya, bukan hurufnya. Jangan sekali-sekali ingat hurufnya karena hurufnya ini bisa diganti. Nah, yang perlu kalian ingat tadi adalah konsepnya, di mana untuk mencari C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C kuadrat itu sama dengan sisi terpanjang atau hipotenusa atau sisi miring, sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. A kuadrat tambah B kuadrat adalah kedua sisi yang berada di samping sudut siku-siku. Nah, hipotenusa itu selalu berada di hadapan sudut siku-siku atau dia merupakan sisi terpanjang dari segitiga siku-siku. Nah, untuk memperjelas bagaimana menggunakan teorema Pythagoras untuk menghitung panjang sisi segitiga siku-siku jika kedua sisinya diketahui, maka mari kita sama-sama perhatikan beberapa contoh soal. Nah, yang pertama, tentukan nilai A pada gambar di bawah ini. Nah, di sini ada sebuah segitiga siku-siku yaitu A, B, C, di mana siku-sikunya itu berada di titik B. Yang ditanya adalah kita mau mencari nilai dari A. A di sini adalah sisi terpanjang. Maka untuk mencari sisi terpanjang yaitu A kuadrat sama dengan sisi yang sedang ditambah sisi yang paling pendek dikuadratkan. Berarti 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Nah, sekarang 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. 8 kali 8 sama dengan 8 kuadrat itu sama dengan 8 kali 8. Berarti 64. Jadi 8 kuadrat sama dengan 64 tambah 6 kuadrat. 6 kuadrat sama dengan 6 kali 6, berarti 36. Sekarang kita tinggal jumlahkan. 64 tambah 36 sama dengan 100. Nah, sekarang ini 100 adalah A kuadrat. Nah, berapa nilai A-nya? Untuk A-nya saja, maka A sama dengan akar dari 100. Akar dari 100 sama dengan berapa? Yaitu 10 cm. Karena apa? 10 kali 10 sama dengan 100 cm. Nah, sekarang kita mau buktikan jika misalnya A-nya di sini sudah diketahui yaitu 10. A-nya sudah diketahui 10. Nah, kita mau cari salah satu sisinya. Kita misalnya mau cari nilai dari sisi BC. Kita mau cari sisi BC. Nanti hasilnya harus sama dengan 6 cm. Maka untuk mencari sisi terpendek yaitu sisi BC kuadrat, maka sisi terpanjang dikurangi sisi yang paling sedang. Berarti AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Sekarang kita tinggal masukkan angka. AC kuadrat tadi sama dengan 10, berarti 10 kuadrat kurang AB kuadrat sama dengan 8 kuadrat. 10 kuadrat berarti 10 kali 10 sama dengan 100 kurang 8 kuadrat sama dengan 64. Nah, 100 kurang 64 itu sama dengan 36. Maka untuk mencari BC-nya, 36 ini hasil dari BC kuadrat. Maka untuk BC-nya saja berarti akar dari 36. Akar dari 36 berapa? Yaitu 6 cm.
Nah, terbukti di sini bahwa BC-nya sama dengan 6. Di sini juga sama. Jadi, rumus Pitagorasnya berlaku. Next, nomor 2. Tentukan nilai X pada gambar di bawah ini. Di sini sebuah segitiganya di mana sisi terpanjangnya 10 cm. Kemudian sisi terpendek atau yang paling sedangnya adalah 8 cm. Di sini ditanya X. Ingat, sisi terpanjang itu selalu berada di depan sudut siku-siku. Nah, untuk mencari X, maka yang terpanjang berarti 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Nah, sekarang 10 kali 10. 10 kali 10 itu sama dengan 100. 8 kuadrat sama dengan 64. Jadi 100 kurang 64 sama dengan 36. Nah, sekarang akar dari 36 atau X sama dengan akar dari 36. Yaitu berapa? Itu sama dengan 6 cm. Jadi X-nya di sini bernilai 6 cm. Oke anak-anak, kita lanjut ke nomor 3. Tentukan panjang hipotenusa dari gambar di bawah ini. Ingat, hipotenusa sama dengan sisi terpanjang. Nah, sisi terpanjang itu selalu berada di depan sudut siku-siku. Maka kita mau mencari nilai C. Maka untuk mencari sisi terpanjang, yaitu sisi yang paling sedang ditambah dengan sisi yang terpendek. Maka C kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 12 kuadrat berarti 12 kali 12. 12 kali 12 sama dengan 144. Tambah 5 kuadrat. 5 kali 5 itu sama dengan 25. Sekarang kita jumlahkan. 144 tambah 25 yaitu sama dengan 169. C kuadratnya sama dengan 169. Nah, yang ditanya adalah C, bukan C kuadrat. Maka untuk mencari C-nya berarti akar dari 169. Bilangan berapa kali berapa yang hasilnya 169, yaitu 13 cm. Jadi panjang hipotenusa segitiga tersebut adalah 13 cm. Nah, sekarang untuk membuktikannya, coba anak-anak sekalian cari nilai sisi yang sedang ini dengan menggunakan rumus teorema Pitagoras, di mana jika yang diketahui adalah C sama sisi terpendek dan hasilnya nanti harus sama dengan 12 meter. Sorry, di sini bukan cm tapi meter. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Nah, di sini tentukan panjang sisi A pada gambar berikut. Di sini ada sebuah segitiga siku-siku di mana sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku atau sisi miringnya 2,9 dan sisi terpendeknya 2,1. Nah, di sini kita cari sisi yang sedang atau cari sisi A. Maka untuk mencari sisi A, maka berlaku rumus Pitagoras. A kuadrat sama dengan sisi terpanjang berarti 2,9 kuadrat kurang 2,1 kuadrat. Nah, ini soalnya adalah bilangan desimal. Maka 2,9 kuadrat jika dikuadratkan maka kalinya seperti ini, 2,9 kali 2,9. 9 kali 9 itu 81. Tulis 1, ingat 8. 2 kali 9 18. 18 tambah 8 sama dengan 26. Sekarang 2 kali 9 18. Ingat 1. 2 kali 2 4 tambah 1 5. Jadi turun 1. 8 tambah 6 sama dengan 14. Ingat 1. 5 tambah 3 sama dengan 8. Nah, di sini satu angka di belakang koma.
dua angka di belakang koma, berarti 8,41. Nah, berarti 2,9 kuadrat sama dengan 8,41. Nah, sekarang 2,1 kuadrat. 2,1 kuadrat artinya 2,1 kali 2,1 sama dengan 4,41. Caranya sama. Sekarang kita tinggal kurangkan. Dikurangi 4,41. Ini hasilnya 0. Kemudian 8 kurang 4 itu sama dengan 4. Karena ada dua angka di belakang koma, nolnya dihapus, jadi sisa 4. Maka A kuadratnya sama dengan 4. Nah, untuk mencari A berarti akar dari 4. Bilangan berapa kali berapa yang hasilnya 4, yaitu 2. Maka nilai A-nya sama dengan 2 cm. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 5. Perhatikan gambar trapesium di bawah ini. Ditanya panjang BC. Nah, ini yang akan kita cari. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, terlebih dahulu kita buat garis dari titik C. Dari titik C ini yang tegak lurus dengan garis AB. Berarti yang tegak lurus dengan garis AB. Nah, maka di sini nanti ada dua buah bangun, yaitu persegi dan segitiga siku-siku. Nah, misalkan titik potong dengan garis AB, dengan garis AB-nya ini adalah E, berarti titik E, maka terbentuk segitiga siku-siku B, C, E, di mana siku-sikunya di titik E. Nah, yang kita cari nanti adalah sisi miringnya, yaitu panjang BC. Nah, sekarang perlu diperhatikan, ini adalah sebuah persegi. Nah, sebuah persegi itu setiap sisinya sama panjang. Jika AD-nya 15 cm, maka CE-nya juga 15 cm. Nah, sekarang AB seluruhnya ini dari A ke B, panjangnya 33 cm. Sementara A ke E, panjangnya 25 cm. Kenapa? Karena DC dan AE besarnya sama. Nah, berapa panjang dari BE? Nah, untuk mencari panjang dari BE, maka AB ini dikurangi dengan AE. Jadi 33 dikurangi 25 sama dengan 8. Kenapa? Jika dijumlahkan 25 tambah 8, total seluruhnya adalah 33 cm. Jadi di sini panjangnya 8 cm. Nah, sekarang kita lebih mudah mencari panjang BC. Kenapa? Karena kedua sisi segitiganya diketahui, yaitu sisi terpendeknya 8 cm, yang sedangnya 15 cm. Maka untuk mencari panjang BC atau sisi terpanjang, maka nanti berlaku rumus BC kuadrat. Maka berlaku rumus BC kuadrat sama dengan CE kuadrat tambah BE kuadrat. Kenapa? Di sini kita mau cari sisi terpanjang, berarti yang sedang ditambah yang pendek, dikuadratkan. Masukkan angka. CE itu kan panjangnya 15 kuadrat. Kemudian BE itu panjangnya sama dengan 8 kuadrat. Nah, 15 kuadrat artinya 15 kali 15 sama dengan 225 tambah 8 kuadrat, berarti 8 kali 8 sama dengan 64. Jadi 225 tambah 64 sama dengan 289. Itu BC kuadratnya. Maka untuk mencari nilai dari BC, arti akar dari 289 sama dengan berapa? Bilangan berapa kali berapa yang hasilnya 289, yaitu 17 cm. Jadi panjang BC-nya adalah 17 cm. Sekarang kita lanjut ke nomor 6.
perhatikan gambar di bawah ini. Diketahui segitiga ABC siku-sikunya di B. Segitiga ABC, ini segitiganya. Segitiga ABC siku-sikunya di titik B. Nah, kemudian dengan panjang AC-nya 40 cm. Panjang AC-nya sama dengan 40 cm. Dan panjang BC-nya 24 cm. BC-nya 24 cm. Jika titik D-nya terletak pada AB, di sini AB, sedemikian sehingga titik D-nya terletak pada garis AB, sedemikian sehingga maka panjang CD-nya sama dengan 25 cm. Nah, di sini yang kita cari adalah panjang AD. Nah, sekarang kita mau cari panjang AD. Nah, sekarang dengan melihat gambar kita ketahui bahwa AD sama dengan AB dikurangi BD. Untuk mencari nilai dari AD, maka AB kurang DB. Nah, sekarang kita bagi jadi dua segitiga siku-siku, yaitu di sini ada segitiga ABC, ini ada C, dan segitiga BCD. Nah, ini ada dua buah segitiga jadinya, yaitu segitiga ABC dan segitiga BCD, di mana siku-sikunya di titik B. Nah, sekarang perhatikan untuk segitiga ABC. Kita ketahui tadi bahwa AC besarnya 40 cm. Kemudian BC-nya adalah 24 cm. Nah, di sini kita cari nilai dari AB. Nah, untuk mencari nilai AB, maka sisi terpanjang dikurangi sisi terpendek. Jadi, masukkan rumus Pitagorasnya, yaitu AC kuadrat, sini AC kuadrat, AB kuadrat sama dengan, sini AB kuadrat sama dengan AC kuadrat kurang BC kuadrat. Maka kita masukkan angka AC kuadrat sama dengan 40 kuadrat kurang 24 kuadrat. 40 kali 40 sama dengan 1600 dikurangi 24 kali 24 sama dengan 576. 1600 kurang 576 sama dengan 1024. Itu nilai AB kuadratnya. Maka untuk mencari AB-nya berarti akar dari 1024, yaitu 32. 32 kali 32 sama dengan 1024. Nah, sekarang kita sudah dapat nilai AB, yaitu 32 cm. Nah, sekarang kita mau cari segitiga yang kedua, yaitu segitiga BCD. Nah, di segitiga BCD ini kita ketahui bahwa panjang CD-nya sama dengan 25 cm dan panjang BC-nya sama dengan 24 cm. Nah, sekarang kita mau cari nilai dari BD. BD berarti untuk mencari nilai BD kuadrat sama dengan sisi terpanjang yaitu CD kuadrat dikurangi sisi yang paling pendek yaitu BC kuadrat sama dengan CD kuadrat sama dengan 25 cm kuadrat dikurangi BC itu besarnya 24, berarti 24 kuadrat. Nah, sekarang 25 kuadrat
sama dengan berapa? Yaitu 625 dikurangi 24 kali 24 sama dengan 576. Nah, 625 kurang 576 sama dengan 49. Itulah nilai BD kuadrat. Maka untuk mencari panjang BD-nya, BD yaitu akar dari 49 sama dengan berapa kali berapa yang hasilnya 49, yaitu 7 cm. Jadi panjang BD-nya sama dengan 7 cm. Nah, sekarang kita lihat di sini bahwa panjang dari AB tadi, AB panjangnya 32, AB seluruhnya panjangnya 32. Kemudian panjang BD-nya sama dengan 7 cm. Nah, untuk mencari panjang dari AD, karena yang ditanya tadi adalah panjang AD, maka untuk mencari panjang AD sama dengan AB dikurangi BD. Nah, AB-nya tadi berapa? Yaitu 32 dikurangi BD-nya berapa? Yaitu 7 cm. Maka 32 kurang 7 sama dengan 25 cm. Oke anak-anak, itu tadi beberapa contoh soal bagaimana menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari panjang sisi jika panjang kedua sisinya diketahui. Nah, semoga contoh-contoh soal ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jika ada kesulitan, silakan bertanya dan langsung tulis di kolom komentar atau langsung WA ibu secara pribadi. Nah, untuk tugasnya kalian bisa lihat di video selanjutnya. Oke anak-anak, ini adalah beberapa soal tugas yang kalian kerjakan. Jadi tugasnya kerjakan di lembar double folio bergaris. Untuk pengumpulan tugas dan batas pengiriman nanti ibu akan sampaikan lewat WA. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kalian, untuk bekal kalian pertemuan selanjutnya. Selamat menonton ya. Sampai jumpa di pertemuan berikut, yaitu bagaimana menentukan jenis-jenis segitiga dari rumus Pythagoras.